Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menambah presensi yang kurang dari 75, yaitu akan mengambil dari relasi makna homonim, yaitu hakikat teoretis homonim. Definisinya yaitu relasi antara dua kata atau lebih yang memiliki kesamaan bentuk atau fonologis atau bunyi maupun grafis atau tulisan, tetapi maknanya berbeda total tanpa hubungan semantis. Sifat fenomenanya yaitu bersifat tidak sengaja atau historical accident. Kesamaan bentuk terjadi karena evolusi fonologis, penyerapan leksikal atau pergeseran morfologis selama berabad-abad. Konsekuensi pembahasan yaitu tidak ada benang merah konseptual antar makna. Oleh karena itu, konteks kalimat menjadi satu-satunya instrumen penentu makna atau disambinguasi. Klasifikasi homonim atau berdasarkan wujud fisik. Yang pertama yaitu homonim penuh atau homonim absolut, yaitu kesamaan ejaan atau pelafalan secara mutlak serta berada dalam kata yang sama, menjadi tantangan besar dalam analisis semantis dan penerjemahannya. Yang kedua yaitu homofon, yaitu bunyi pelafalannya identik tapi ejaan tulisannya dan maknanya berbeda. Yang ketiga yaitu homograf, ejaan tulisannya sama persis tetapi pelafalan bunyi dan maknanya berbeda. Homonim dalam linguistik Arab yaitu al-mustarok al-lafzi. Istilah homonim dalam dokumentasi tradisi ilmu lughah klasik atau Asyuyuti. Konsep jinas tam dalam linguistik Arab modern, dalam linguistik Arab modern dan balaghah, homonim dibatasi secara ketat sebagai kesamaan mutlak lafal dalam 4 aspek: jenis huruf, harokat, jumlah huruf, dan urutannya, dengan makna leksikal yang terputus total. Urgensi analisis menjadi kunci krusial agar tidak kesalahan fatal dalam menafsirkan teks Al-Quran dan literatur Arab klasik. Selanjutnya yaitu parameter pembeda homonim versus polisemi. Kerancuan timbul karena keduanya memiliki satu wujud kata dalam banyak makna. Pembatasannya menggunakan 3 parameter hierarkis. Yang pertama yaitu parameter etimologis atau paling fundamental, yaitu polisemi. Satu sumber leksikal yang maknanya meluas atau produk peluasan. Yang homonim, 2 akar kata berbeda sejak awal yang kebetulan bertemu pada satu wujud fisik, atau yaitu disebut dengan produk pertemuan kebetulan. Yang kedua yaitu parameter asosiasi semantik, yaitu polisemi, memiliki benang merah atau relasi konseptual yang logis atau metaforis. Yang kedua yaitu
homonim, makna terputus total, tidak bisa dipertemukan dalam satu konsep payung. Yang ketiga yaitu parameter leksiografi atau operasional kamus. Polisemi ditulis dalam satu entry utama dengan anak rincian makna. Homonim ditempatkan dalam entry kamus yang terpisah dan mandiri. Selanjutnya yaitu implementasi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kata bisa. Bisa yang pertama itu berfungsi sebagai kata tugas bermakna mampu atau dapat. Yang kedua, yang kedua berfungsi sebagai nomina bermakna zat racun hewan. Analisisnya yaitu kesamaan bentuk murni hasil konvergensi fonologis secara bahasa. Yang kedua yaitu kata tanggal. Kata tanggal yang pertama yaitu bermakna bilangan hari dalam kalender. Kata tanggal yang kedua yaitu bermakna lepas atau jatuh. Contoh gigi tanggal. Analisisnya yaitu dua entitas leksikal mandiri tanpa kaitan metaforis maupun logis. Selanjutnya yaitu kompleksitas homonim dalam bahasa Arab. Karakteristik sifat jauh lebih dalam dan rumit karena bahasa Arab berbasis akar konsonan zar dan pola kata wazan. Nah, yang kedua yaitu faktor penyebabnya. Kesamaan wujud kata seringkali merupakan produk dari proses morfofonemik, yaitu iklal perubahan atau penyesuaian huruf penyakit atau huruf vokal, huruf illat. Huruf illat yaitu ada 3, itu alif, ya, wawu. Yang kedua yaitu ibdal, penukaran huruf. Yang ketiga yaitu dampak analisis, menuntut penelusuran hingga ke level akar, serta didukung penguasaan ilmu shorof dan ilmu nahwu yang kuat. Studi kasus bahasa Arab atau lafadz dari lafadz kola. Lafadz kola tampak identik secara grafis dan fonologis, namun sebenarnya merupakan homonim mutlak dari dua kata yang berbeda. Kola yaitu yang pertama bermakna telah berkata. Akar konsumennya yaitu kof, wawu, dan lam. Bentuk dasar kowala mengalami proses iklal sehingga huruf wawu berubah menjadi alif, yaitu menjadi kola. Kalau bentuk mudharaknya yaitu yakul, yaitu proses kola yang kedua bermakna tidur siang atau koilulah. Nah, akar konsonan kof, ya, lam, bentuk dasar koyala, yaitu mengalami proses iklal serupa hingga huruf ya berubah menjadi alif, yaitu kola. Bentuk mudharaknya yaitu yakilu, kila, yakilu. Tantangan bahasa Arab tanpa harokat atau disebut rasm. Homofon atau homograf massal, penulisan bahasa Arab klasik tanpa syakal atau harokat teks gundul, atau kalau di pesantren-pesantren yaitu memaknai kitab gundul atau makna yang masih belum dimaknai sama sekali. Atau kalau di pesantren-pesantren yaitu
kitab kosongan atau di sini ya teks gundul ya. Secara inheren membuat hampir setiap kata berpotensi memiliki homonim atau terbaca dengan makna berbeda. Yang kedua yaitu solusi linguistik. Solusinya itu penguasaan konteks kalimat serta struktur morfologi menjadi alat navigasi utama bagi pembaca untuk melakukan resolusi ambiguitas secara akurat. Nah, di sini kesimpulannya yaitu homonimi membuktikan bahwa hubungan bentuk dan makna dalam bahasa bersifat arbiter dan terus berevolusi. Penguasaan ketiga parameter atau demarkasi atau etimologis, asolasi semantik, leksiografi secara integratif merupakan kompetensi mutlak bagi mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Ketepatan identifikasi homonim sangat vital untuk menghindari kesalahan interpretasi makna, penafsiran teks suci maupun distorsi dalam proses penerjemahan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang belum bisa memahami atau belum bisa dipahami, silahkan saya akan berterima kasih pada Pak Syihabul Ihsan Al-Hakiki MPD. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.